Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalahu amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, semoga Allah selalu merahmati kita semua dalam duduk kita menghadapi layar monitor, layar HP. Jangan lupa kita awali dengan niat thalabul ilmi ibtigha'a wajhillah, mencari perhatian Allah. Ini yang kita sebut dengan ibtigha'a maradatillah dan ibtigha'a wajhillah. Kita ini semua sedang cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat ke depan kita sabar-sabarin. Mudah-mudahan dari data-data hadis yang akan kita bacakan ini benar-benar menjadi masuk ke dalam relung hati kita dan menjadi bibit perilaku yang baik. Tentu juga yang lebih kita harapkan di balik itu semua adalah menjadi saksi lah buat kita nanti dalam kehidupan setelah mati, sehingga amal kita ini menjadi bukti amal saleh. Inilah harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, hari ini kita masuk ke hadis yang ke-10. Lagi-lagi saya menjelaskan ulang sederhana tentang ini dua tema serangkaian tidak boleh dipisah. Tema pertama yaitu khauf, yaitu rasa cemas, dan tema kedua adalah rasa harap atau roja. Dalam hadis-hadis yang kita bicarakan ini tentu cemas yang dibahas bukan cemas urusan kehidupan dunia. Harapan yang kita bahas juga bukan urusan harapan kehidupan dunia. Beda. Dua tema yang kita bahas ini murni urusan setelah mati. Cemas untuk keadaan setelah mati. Cemas untuk apa nasib kita nanti di hari berbangkit. Cemas nanti nasib kita bagaimana di hadapan Allah. Untuk harapannya juga begitu. Berharap akan keampunan Allah. Berharap akan keselamatan setelah mati. Selain urusan itu ada juga sih memang kita cemas, seperti misalnya cemas urusan dunia itu seperti apa sih? Tentu nggak dalam bahasan kita cemas yang itu dalam bab kemarin, tapi nggak apa-apa. Apa memang bedanya cemas yang terhadap kehidupan akhirat dengan cemas kehidupan dunia? Oh ya, bedalah. Kalau urusan cemas kehidupan dunia macam-macam kan yang jadi kita pikirkan. Cemas kalau kita sakit, cemas kalau kita mau memulai perjalanan, cemas kita nanti di tengah jalan kecelakaan enggak, kita naik pesawat, cemas enggak, pesawatnya nanti jatuh enggak, cemas menghadapi rezeki misalnya, cemas kalau mikirkan anak, cemas mikirin pasangan, cemas itu cemas dunia. Kalau mengatasi cemas dunia itu nggak ada obatnya kecuali tawakal. Kalau cemas memikirkan kehidupan setelah mati, itu nggak ada obatnya kecuali beramal. Nah, gitu, beda kan? Kalau cemas menghadapi kehidupan dunia, contoh nih, cemas nanti mikirin rezeki ada nggak, lancar nggak, cemas sama harta benda hilang atau dijahatin orang, cemas macam-macam. Kalau seorang ustadz misalnya cemas nanti ditikam orang, ditusuk orang atau gimana kan, itu kalau cemasnya ustadz misalnya. Gara-gara kemarin ada ustadz yang ditusukkan misalnya. Baik, obat cemas yang semacam itu saya bilang tadi tawakal. Jadi itu khauf juga bahasa Arabnya. Tapi gini, ada catatan sebenarnya untuk kecemasan kita kehidupan dunia ini ada obatnya. Selain kita tawakal, juga ada ciri khasnya. Orang secemas apapun tentang kehidupan dia ke masa depan,
Ya, contoh misalnya pada bulan Januari dulu kita kan udah dengar ada pandemi di luar negeri. Nah, kita di Indonesia awalnya kan nyantai-nyantai aja. Cemas sih, cemas juga, kebayang juga. Nanti kalau sampai ke kita gimana? Ya kan? Bulan Februari mulailah ada kehebohan kan. Bulan Maret sudahlah dinyatakan ada orang yang positif. Mulailah agak cemas kita. Nah, ternyata sesuatu yang kita cemaskan kemarin terjadi. Tapi apa obatnya? Biasa saja. Akhirnya ternyata masyarakat Indonesia itu mau tak mau beradaptasi. Ya kan? Beradaptasi dengan keadaannya. Udah lewat 6 bulan udah kita lalui ini. Beradaptasi kita akhirnya. Dulu kita cemas betul. Tapi manusia kalau untuk kecemasan dunia itu, endingnya pasti dia beradaptasi. Ya kan? Terbiasa. Gitu. Tapi kan kalau urusan siksa di akhirat mana bisa beradaptasi? Itu yang lebih cemas lagi gitu kan. Secemas-cemasnya orang misalnya nanti umurku, sakitku, orang menderita sakit nih, ya cemas dia sebelum kalau pada saat dia lagi sehat misalnya dia cemas, betul. Dia kebayang nanti kalau aku nanti sakit gimana, kalau udah hari itu aku nanti gimana. Cemas dia. Tapi terjadilah misalnya yang dicemaskannya itu. Ujung-ujungnya manusia itu beradaptasi dengan keadaannya. Gitu kan? Tapi kan kalau kecemasan menghadapi kehidupan setelah mati, apa bisa orang beradaptasi di neraka gitu? Enggak lah. Ya, nggak ada cerita beradaptasi dengan siksa di akhirat. Nggak ada. Ya. Jadi, makanya tema yang kemarin itu ya kecemasan. Terus kecemasan dunia itu yang tidak, yang tercela itu gimana? Nah, boleh nggak kita cemas? Ya, boleh lah. Kita ngebayangin nanti kena COVID gimana? Ya boleh kita cemas, boleh, nggak ada masalah. Cemas itu natural. Itu Allah yang kita kita orang yang berpikir akal sehat masih normal lah. Kita kenal, dapat pengetahuan kita sifat COVID ini mudah menular, pola penularannya dengan cara begini banyak cara, dan juga sudah diketahui juga supaya terhindar maka harus mengantisipasinya dengan cara kalau berkumpul dengan orang harus jaga jarak, harus menggunakan masker, sering cuci tangan. Kalau orang yang berisiko tinggi harus lebih waspada, orang yang kena diabetes, orang yang kena jantung, orang yang kena penyakit-penyakit dalam yang lain. Nah, itu kan semua informasi. Nah, jadi cemas kita itu iya. Dosa nggak cemas itu? Enggak. Takut dia sama COVID? Ya takut lah. Nanti kalau disebut dia takut sama COVID, berarti dia takut kepada selain Allah. Enggak juga lah. Dia takut sama Allah lah dia. Dia tahu COVID itu Allah yang ciptakan. Dia juga sadar Allah yang menciptakan rasa takut itu ke dalam dirinya. Terus takut yang tercela itu bagaimana? Dia takut kalau gini, takut yang tercela itu ya, cemas yang tercela itu jika dia meresponnya dengan kebodohan. Itu baru. Dengan kebodohan dia merespon kecemasan itu baru yang berdosa itu. Contoh misalnya, ada orang cemas nih. Cemas bayangin masa depan. Cemas nanti istri dia nanti bangga nggak sama dia sebagai seorang suami, ya kan? Cemas dia nanti terpikir dia nggak bisa aku nanti menyenangkan istri aku, cemas dia, akhirnya dia korupsi untuk memperbanyak duit dia, untuk menyenangkan bini dia misalnya kan. Kalau kayak gitu cara dia itu cemas yang bodoh namanya. Nah, kalau cemas dia, nanti anakku gimana, sekolahnya gimana, sekolah nanti mahal-mahal, aku pengen lah anakku ini sekolahnya yang bagus lah, jangan abal-abal nanti sekolahnya. Lalu dia bekerja keras mencari rezeki yang halal. Itu cemas yang bagus, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau cemasnya itu akhirnya, aku gimana suamiku ini nanti selingkuh pula dia, cemas dia, pergi kantor, pulangnya malam-malam mulu, misalnya ya. Terus cemas dia, terus dia bikin cara yang bodoh mengatasinya, pergi dia ke dukun misalnya, ada nawarin orang pintar sana, supaya diikat suaminya itu pakai batin-batin katanya kan, kasihnya jimat. Itu cemas diatasinya dengan cara kebodohan, itu dosa cemas yang itu. Tapi kalau cemas dia hal semacam tadi lah, misalnya cemas dia
Dia pikir baik-baik apa yang menyebabkan nanti suamiku itu nggak suka sama aku, ya kan? Dia pikir, perbaiki dirinya. Kalau udah dirasanya tidak ada lagi salah di dirinya, ya dia tawakal kepada Allah, ya baik-baik sama pasangannya misalnya, normal itu, nggak ada masalah, nggak ada yang dilakukan cara yang haram di situ, gitu kan? Tapi kalau dia pergi ke dukun, dia pakai menjimat-jimat misalnya, nah caranya bodoh, cara bodoh itulah yang dosa itu. Tapi bahwa kapan kita nggak cemas sama keadaan, yang nggak ada lah ceritanya. Bukan berarti kita takut kepada selain Allah itu, enggak. Kita takut, kita orang yang bertauhid nih, insya Allah kita sadar bahwa keadaannya Allah yang mengaturnya, sadar betul kita. Jadi oleh karena itu, harus dibedakan mana yang dimaksud cemas yang khauf ya, khauf yang untuk urusan akhirat sama khauf dalam kehidupan dunia. Nah, kalau khauf dalam kehidupan dunia ini cemen lah ibaratnya. Ya, cemennya cemana pun orang cemas dia, nah, cemas dia nanti kemana keadaan nih, sakit dia atau meninggal, mati misalnya, ujung-ujungnya kan kita mati juga. Pada akhirnya orang yang kita cemaskan mati, mati juga. Setelah mati kita beradaptasi juga, kita terbiasa juga, udah lama dia yang meninggal, udah lama meninggal, udah biasa hidupnya. Yang ayahnya dulu dia cemas meninggal dunia, meninggal juga, akhirnya setelah berapa bulan meninggal, terbiasa lagi dia hidupnya. Itulah hidup manusia dalam kecemasan dunia. Tapi kalau kecemasan akhirat, itu tidak ada obatnya kecuali amal soleh. Gitu. Cemas dia nanti cemana di akhirat, divonis bersalah atau gimana, obatnya satu-satunya dia beramal soleh. Tentu dalam kecemasan itu berlebihan nggak baik juga, bisa orang putus asa. Nah, masuklah kita ke bab roja nih, berharap. Allah nggak membuat kita terus-terusan cemas sehingga tidak ada solusi. Ada solusinya. Dikasih berita kita bahwa nanti hidup nih ada harapan. Ada yang membuat setitik harapan tuh ada. Jadi nggak boleh kita buang harapan itu. Udah kita baca 9 hadis seputar harapan. Tentu harapan di sini harapan keselamatan setelah mati ya. Bukan harapan-harapan dunia nih. Ya. Kalau harapan-harapan dunia itu obatnya satu saja. Jalani sebab-sebabnya. Berharap apa? Berharap dapat jodoh misalnya. Cari kenalan. Jangan diem aja di rumah. Barang biar laku dibeli orang kan diiklankan. Ya kan? Ada dibayar orang beriklan ya, supaya ada orang minat sama barang tuh. Ya orang juga gitu. Jangan ditunggu kapan lah dapat jodoh anak nih. Misalnya kan. Ya usaha. Ya kan? Jadi itu harapan dunia. Kalau harapan dunia usahakan. Tapi kalau harapan akhirat, ini hadis-hadisnya yang akan kita bahas. Tentu harapan akhirat ini lebih besar. Ya. Karena menentukan sesusah-susahnya hidup di dunia itu sementara. Sesenang-senangnya hidup di dunia itu juga sementara. Tapi kalau sekecil-kecilnya derita di akhirat itu abadi. Tidak ada ceritanya sementara kalau dia ada di akhirat. Jadi kita harus fokus kepada kehidupan setelah mati ini.